Pemirsa, pesawat kepresidenan Republik Indonesia resmi berganti warna. Kini didominasi warna putih. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menyebut perubahan desain dan warna ini merupakan bagian dari perawatan rutin pesawat dan tidak memiliki makna tertentu. Ganti presiden, warna dan desain pesawat kepresidenan Republik Indonesia pun ikut berubah. Di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kini tampilan pesawat kepresidenan RI dengan kode A001 ini didominasi warna putih. Dengan tambahan garis merah memanjang sebagai aksen, dari yang sebelumnya didominasi warna merah. Pemerintah pun buka suara dan menyebut pesawat dengan kode A001 ini dicat dan diganti corak untuk perawatan dan pemeliharaan rutin, sehingga tak perlu dibesar-besarkan. Ada pesawat kepresidenan sebelumnya yang lebih dominan merah, kemudian sekarang disamakan cat dan desainnya. Jadi Presiden Prabowo sejauh ini itu masih menggunakan pesawat beliau yang lama ketika beliau jadi Menteri Pertahanan. Sampai hari ini masih sering. Nah, pesawat ini disamakan desainnya supaya jadi pesawat cadangan. Sebelumnya di masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, pesawat kepresidenan berwarna merah dan putih dengan dominasi warna merah. Pergantian desain dan warna pesawat kepresidenan terakhir kali dilakukan pada tahun 2021. Saat Joko Widodo menggantikan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, warna pesawat kepresidenan kerap berganti di setiap era kepemimpinan. Sejak zaman Presiden ke-6 SBY hingga era Presiden Prabowo saat ini sudah 3 kali berganti. Pesawat kepresidenan Republik Indonesia kembali ganti kulit atau berganti warna. Di era Presiden Prabowo Subianto, desain pesawat didominasi oleh warna putih. Pesawat kepresidenan kerap berganti warna dari masa ke masa. Di era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, badan pesawat kepresidenan dicat dengan dominasi warna biru. Pada tahun 2021 atau di era Presiden Joko Widodo, pesawat kepresidenan berganti tampilan lagi menjadi merah putih dengan dominasi warna merah. Sementara pada tahun 2025 atau di masa Presiden Prabowo, warna tersebut diganti kembali menjadi dominan berwarna putih. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto belak-belakan menyampaikan sejumlah pernyataan ketika berbicara di hadapan kader Gerindra. Dalam Kongres 4 PP Tidar, Prabowo menyatakan tidak akan maju 2 periode jika kepemimpinannya gagal. Terima kasih. Ada yang sebut Prabowo 2 periode. Saya kira saya mau koreksi. Kader-kader muda, saya mau koreksi saudara-saudara. Please. Tolong jangan sebut seperti itu. Kita belum 1 tahun menjalankan amanah. Ya. Niat itu silakan disimpan dalam hati. Prabowo melarang kader-kader muda Partai Gerindra meneriakan dirinya maju kembali sebagai presiden 2 periode. Alasannya ia belum 1 tahun menjabat sebagai Presiden RI periode 2024-2029. Prabowo akan melakukan evaluasi kinerjanya sebelum memutuskan maju sebagai Presiden 2 periode. Tapi saya sudah katakan, nanti yang menentukan apakah Prabowo 2 periode atau tidak, selain yang Maha Kuasa, Prabowo sendiri. Kalau saya menilai bahwa diri saya tidak mencapai apa yang saya canangkan, saya tidak mau maju lagi sebagai Presiden Republik Indonesia. Sebelumnya dalam Kongres keempat organisasi sayap Partai Gerindra Tunas Indonesia Raya di Jakarta, Rahayu Saraswati berharap dapat membantu Prabowo Subianto untuk bisa kembali terpilih menjadi presiden untuk periode kedua. Kita tak akan berhenti memastikan Mars Gerindra dan Tidar dikumpulkan sampai Prabowo 2 periode dan Gerindra kita menangkan.
Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI tersebut juga menekankan aspirasi dari para kader pengurus TIDAR di tingkat pusat maupun daerah untuk mendukung Prabowo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kembali ramai diperbincangkan. Dalam sebuah forum diskusi di Jakarta, Budi Gunadi menyatakan orang yang memiliki gaji 15 juta pasti lebih sehat dan lebih pintar jika dibandingkan orang bergaji 5 juta. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan kemajuan negara dapat dilihat dari tingkat kesehatan dan kepintaran masyarakatnya. Untuk mencapai hal tersebut, ia menyebut masyarakat perlu bergaji setidaknya 15 juta rupiah per bulan. Menurut Budi, besaran gaji dapat menjadi tolak ukur kepintaran dan kesehatan seseorang. Menurut saya sih cuma dua. Apa sih bedanya orang yang gaji 15 juta sama 5 juta? Cuma dua. Satu, 15 juta pasti lebih sehat dan lebih pintar. Kalau dia nggak sehat dan nggak pintar, nggak mungkin gaji 15 juta. Pasti gajinya 5 juta. Kalau dia pintar aja tapi nggak sehat, sama juga. Kalau dia sehat tapi nggak pintar, sama juga. Jadi harus sehat dan pintar. Itu sebabnya Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan memegang peran penting. Saat ini rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia di angka 5 juta rupiah per bulan. Menurut Budi, Indonesia masih punya waktu sampai 2030 untuk bisa menaikkan gaji rata-rata pekerja di angka 15 juta rupiah per bulan. Sebab pada tahun itu Indonesia akan menikmati puncak bonus demografi. Sebelumnya, pernyataan Menkes Budi Gunadi Sadikin juga pernah viral di media sosial. Ia menyatakan laki-laki dengan celana jeans berukuran di atas 33 lebih cepat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, hari ini Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kinerja Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Menkes dinilai bertindak melampaui kewenangan sebagai pejabat negara karena membentuk kolegium versi pemerintah tanpa organisasi profesi dan universitas. Ketika pemerintah mengubah rumah sakit pendidikan menjadi pusat produksi dan deregulasi kompetensi tanpa ruang akademik, maka profesi medis tidak lagi menjadi pilar peradaban, melainkan alat sistem kekuasaan dan pasar. Ini bukan hanya krisis kebijakan, melainkan krisis nilai. Oleh karenanya, kami menilai bahwa 1. Kementerian Kesehatan RI telah bertindak melebihi kewenangan yang semestinya melekat pada jabatan sebagai pejabat negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dengan ini, kami memohon kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera mengevaluasi dan mempertimbangkan figur kepemimpinan pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia karena kuat diduga telah terbukti melewati batas kewenangan sektoral dan mengambil alih fungsi pendidikan tinggi, menjalankan kebijakan RSPPU yang bertentangan dengan sistem akademik nasional, merusak integritas keilmuan dan otonomi profesi medis, mengabaikan prinsip etik, transparansi, dan kolaborasi dalam perumusan kebijakan publik. Pemirsa, mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono menjalani sidang perdana di Pengadilan Sidang Tipikor Jakarta. Sidang beragendakan pembacaan dakwaan.
Dalam sidang perdana, jaksa mendakwa Rudi Suparmono menerima suap senilai $43.000 Singapura terkait dengan perkara pembunuhan dengan terdakwa Gregorius Ronald Tanur, anak dari Edward Tanur. Suap tersebut diberikan oleh Lisa Rahmat selaku pengacara Ronald Tanur agar menunjuk majelis hakim perkara Ronald sesuai dengan keinginannya. Selain didakwa menerima gratifikasi, Rudi Suparmono juga didakwa menerima suap sekitar Rp545 juta saat menjabat menjadi Ketua PN Surabaya. Jadi sidang hari ini kita untuk perkara atas nama Pak Rudi Suparmono ya, selaku Ketua Pengadilan Negeri Surabaya waktu itu ya. Hari ini akhirnya pembacaan surat dakwaan dari penuntut umum. Ya, sebagaimana tadi juga kita saksikan bersama, dakwaan penuntut umum berbentuk kombinasi, yaitu alternatif dan kumulatif. Ya, ada 4 pasal alternatif di dakwaan ke-1, dan itu sama sebagai penyalahgunaan negara, dan pasal 12 bis dalam hal penerimaan gratifikasi. Ya. Informasi berikutnya, pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi di Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin pagi. Kedatangannya untuk meminta pengawasan dari KPK terkait efisiensi anggaran belanja pemerintah Provinsi Jawa Barat. Deddy Mulyadi atau biasa disapa KDM, Gubernur Jawa Barat, mendatangi gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin pagi. Bukan terjerat kasus korupsi, melainkan dirinya memohon agar KPK turut mengawasi upaya efisiensi anggaran pemerintah daerah yang akan dilaksanakannya. Anggaran yang dinilai tidak prioritas seperti perjalanan dinas akan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Pihak KPK pun mengapresiasi kedatangan KDM. Ya, kita pagi hari bagi upaya strategik untuk mensinergikan berbagai kebijakan itu pada arah peningkatan sumber daya manusia, kenyamanan layanan pemerintah, dan peningkatan kualitas kesehatan warga, sehingga Jawa Barat bisa mengalami peningkatan indeks ekonomi masyarakatnya, indeks kesejahteraan masyarakatnya, dan indeks pendidikan masyarakat. Ini merupakan suatu langkah strategi yang kami apresiasi, dan kami berharap